ternak ya Pak. Kita ternak di sini. Oh gitu. Kalau untuk proses pembiakan itu gimana tuh Mas Kiki? Proses dari mulai pemilihan biangnya sampai dengan pembesarannya itu bagaimana tuh? Ya awalnya pilih, kalau mau ibaratnya ikan yang mau disuntik tuh dipisahin dulu jantan sama betinanya Pak. Udah selang itu udah kita pilihin tuh sekiranya udah siap jantan sama betinanya, ibaratnya selang waktu besoknya udah dipilihin itu, besoknya kita suntik. Ada ikan suntik juga, ada ikan yang alami juga Pak. Iya. Contoh ikan suntiknya kan di sini kita ituin Denisoni itu. Di sini Denisoni. Itu proses pembuahannya melalui suntik gitu Mas ya? Iya, melalui suntik. Jadi matangin telurnya melalui suntik. Nanti boleh kita lihat Mas ya, Mas Kiki ya, proses penyuntikannya, proses mulai dari pemindahannya itu sampai dengan proses itunya ada kolam-kolamnya ya. Iya. Oke. Ini tempat penangkarannya, pengembang biakannya. Kita masuk ke dalam yuk. Mas Kiki, untuk yang itu yang tadi Mas bilang itu pembudidayaannya itu melalui bak-bak. Jadi ibaratnya gini Pak, ibaratnya ini kan teloran juga ada. Ini yang tadi kita ituin, ini telorannya Pak. Tadi yang kemarin udah disuntik tuh ya. Kemarin udah disuntik, ibaratnya udah tadi sore stripping. Jadi ngeluarin telur sama nyampurin spermanya itu Pak. Ntar gini nih gitu. Pak. Ini kan tuh ada telurnya di sini tuh Pak. Tuh telurnya bulat-bulat tuh. Oh iya, halus-halus itu ya. Iya. Bisa ini ketek kan? Telorannya paling besok dia netes. Ini halus banget ya. Teloran udah campur sperma juga. Ini kan alami. Jadi buatan. Jadi semacam campur tangan manusia ibaratnya. Iya, kalau melalui proses suntik itu ya. Telurnya dikeluarin, dicampur sama sperma. Oh gitu. Iya. Terus setelah proses ini, besarnya ini, lagi semana? Besarnya lagi ini Pak. Ntar sebelah sana ada rayakannya. Oh rayakannya. Netes ya. Ini besar juga loh tempatnya ini. Ini kalau udah netes, ini anakannya nih Pak. Keset nggak? Oh tadi dari proses tadi telur, ini sudah mulai ini ya. Udah netes, sudah jadi rayak. Tadi kan telur. Ini rayakannya, anakannya. Ini sama nih Mas Kiki ya. Iya, Denisoni namanya. Oh, ini kan jenis Denisoni, nama jenis ikannya. Denisoni. Nanti besarnya udah kelihatan nih Mas. Ada contohnya nggak sini? Ada Pak. Jadi agak kasarnya kita kan lepas rayak di sini Pak. Oh gitu, sampai proses rayap aja sini ya. Proses rayap Pak. Jadi rayak digedein di petani itu Pak. Oh yang tempat yang satu lagi itu ya. Ukuran siap rayak tuh ini Pak. Ukuran siap rayak yang ini. Udah siap lepas, paling kita lagi ntar senggang dipak. Ini buat digedein di petani lagi nih. Oh ini nih jenis ikannya nih, Denisoninya nih. Lepas rayak ke petani ukurannya ini, ukuran rayak. Ntar di petani kan sampai gede tuh. Kalau di sini sampai rayak doang. Oh gitu. Oh sampai sebesar ini aja proses di sini ya Mas ya. Iya. Oh. Sebesar ini dah. Terus kalau ikan-ikan klaster gitu, ikan-ikan yang jenis khusus itu? Jenis lain, ada palmas juga Pak. Palmas ya? Ini Pak, ini lagi ditelorin. Lagi nelorin juga. Ini palmas ya? Angka besok tuh ada telorannya di serabut itu Pak. Oh, ya, ini proses penelurannya ini gimana Mas Kiki? Ini setelah bertelur, indukannya dipisahin atau? Itunya sarangnya diangkat. Oh sarangnya yang diangkat? Dipindahkan ke wadah lain gitu ya? Itu yang tadi ada juga pengangkatan telorannya. Terus di sebelah sono kita pindahin si medianya ini Pak. Ada juga sebelah sono. Ini kalau udah bertelur, si telur diangkat Pak. Dari biangannya ditaruh di sini. Ya. Setelah bertelur, sarangannya diangkat, dipindahin. Sekarang kita ke bangunan satu lagi. Yuk kita masuk ke dalam yuk.
Ini bangunan yang satu lagi, ini pengembang biakan pembesarannya. Kalau tadi lebih ke pembibitannya Mas ya. Oke. Saya nyalain lampu ya Mas. Mas Kiki, kalau di sini bangunan ini berapa jenis nih yang disiapkan di sini, Mas? Jenis ikannya banyak Pak di sini Pak. Oh, lebih banyak di sini. Lebih banyak di sini. Kalau di sini kan hampir banyak juga, dari ikan ceribab, bosmani, terus red nanas tomus biasa, ikan terapi, gararupa. Oh, ikan terapi itu ya? Iya, kalau terapi tadi yang di kolom itu tuh Pak. Ikan terapi. Gitu. Jenisnya banyak juga, tetranya ada black neon juga ada, red nose. Banyak juga jenisnya Pak. Kalau di sini. Ini yuk kita lihat-lihat jenis ikannya yuk. Ini jenis apa nih Mas? Itu ceribab Pak. Ceribab. Iya. Suknan. Sebelahnya nih. Ini beda jenis juga. Itu nanas tomus. Oh, nanas tomus ini. Yang atas apa nih? Ini bosmani. Bosmani. Iya. Ini besaran segini untuk siap ekspor atau? Kalau ini masih dalam pembesaran juga, masih Pembesaran juga? kurang gede ya ukurannya. Oh gitu. Ini masih ya. Masih Nanas tadi yang bawah ya. Kalau ini koridor Asiuli Pak. Koridor Asiuli. Iya. Kalau ini. Oh, ini buat ini nih aquascape ya. Biasanya ya. Ya nih, untuk pecinta-pecinta aquascape di Kota Bekasi, untuk yang ikan kecil, ikan-ikan hias ternyata nggak jauh-jauh lagi kita harus cari di luar Bekasi. Ternyata di Kota Bekasi itu banyak dan ada di tempatnya, kebetulan di Kalibaru, Kranji. Ini jenis red nose. Red nose. Ini neon api. Neon api. Iya. Dia sampai sepanjang apa tuh Mas yang siap diekspor itu? Ini ukuran M Pak, biasanya ada yang mintanya kan ukuran, tergantung permintaan eksportir juga sih Pak. Kadang gitu. kan ada yang minta ukuran M, apa 2,5, apa 2,8, tergantung dia. Sesuai dengan request ya? Iya, sesuai dengan dari Permintaan. orderan dari sono, dari eksportir. Ini plastik-plastik apa nih Mas? Ini buat kiriman besok, kita siapin dari hari sekarang Pak. Oh gitu, ini Iya. yang buat dikirim nih ya? Iya, buat kiriman besok. Packagingnya seperti ini Mas ya, Iya. Mas Kiki ya? Ini masih jenis red nose. Red nose ya. Penyulingan airnya, Air tampungan juga. air tampungan. Biar pH-nya nggak terlalu tinggi mungkin Mas ya. Iya. Ini tempat sortirnya. Ini sortir ukuran ya. Sortir ukuran, ibaratnya kalau permintaannya M, SM-nya dikit. Halo, saya Fritz dari Media Telusur. Sekarang kita sedang bincang-bincang dengan komunitas ikan hias, kemudian dengan Mas Bagus ya. Agung. Mas Agung. Mas Agung, tadi saya lihat kan ini ada beberapa bangunan dan jumlah jenis ikannya banyak sekali. Betul. Selama ini dengan adanya COVID-19 ini ada kendala nggak Mas untuk pemasaran dan itunya mungkin pangannya? Jadi ya kalau selama COVID ini untuk kesediaan pangan memang kita sangat berkurang ya. Dengan adanya komunitas ikan hias ini kita tanya-tanya sampai satu sama lainnya itu untuk pencarian pakan ini sekarang agak berkurang. Dan kita itu mengharapkan ya ikan ini kita dapat terpenuhi untuk pangannya. Kita cari untuk pakan pengganti seperti pelet ataupun cacing itu harganya sekarang cukup tinggi. Tinggi ya. Iya. Jadi saya harapkan untuk pemerintah
untuk bisa mencarikan solusi, karena memang selama pandemik ini kita untuk kebutuhan pangan sangat sulit dan harus dengan mengeluarkan uang banyak lagi, sedangkan kita untuk pengeluaran dan untuk kita jualnya lagi itu kita agak berkurang. Untuk keluar sampai ke luar negeri ataupun untuk di lokalan ini, kita yang tadinya itu kita bisa keluar itu seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, ini hanya sebulan 2 kali. Nah itu pun dengan ukuran atau volume ikannya itu tidak terlalu banyak gitu aja. Seperti dulu waktu sebelum pandemik ya, sebelum pandemik ya. Itu aja sih. Jadi ya saya sih berharap kepada pemerintah ini kita bisa untuk meninjau usaha-usaha mikro ini, ya petani budidaya ikan hias yang ada di Kelurahan Kalibaru ini di Bekasi bisa dapat untuk ditinjau lah atau diperhatikan. Memang untuk ikan hias ini kita sangat butuh dengan adanya bantuan pemerintah ini. Kalau untuk mungkin ada yang teman-teman dari kita nih mungkin ada yang mau tanya-tanya banyak ke Mas, bisa sharing nomor WA-nya Mas? Oh iya, boleh. Di berapa Mas? Kalau saya di Agung Maulana ini di komunitas ikan hias Mawar Aquarium, itu di Kampung Rawa Bambu, di Jalan Mawar 2 RT 1 RW 5 nomor 1 di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat ya. Ini saya bisa ngasih tahu untuk di nomor WA-nya itu di 0812 di 100 745 88. Untuk nomor telepon biasa itu kita bisa di 021 885 8374. Oke, guys, untuk para pecinta aquascape sekarang tuh nggak perlu sulit lagi ternyata cari ikan-ikan hias yang kecil-kecil itu seperti dolar, seperti ikan-ikan hias untuk aquascape itu nggak susah lagi, nggak usah cari di luar Bekasi. Ternyata di Kota Bekasi sendiri juga ternyata ada pembudidayaannya yang kebetulan kita langsung dengan Mas Agungnya nih, sesuai tadi dengan nomor alamat dan nomor telepon yang sudah dikasih dengan Mas Agung ya Mas ya. Nanti kedepannya juga kalau misalnya ada tanya-tanya, jawab-jawab apa mau pesan atau order bisa langsung ke Mas Agung. Siap. Ya. Nah, kami siap untuk menerima order via WA juga ataupun datang COD langsung ke sini boleh, sambil lihat-lihat dengan ikan-ikan hias yang ada di sini seperti ikan-ikan kayak tetranya, dari kolidorasnya, terus sampai jenis-jenis kayak mau lihat-lihat ikan ya itu ikan-ikan seperti jenis-jenis yang gepi ataupun yang lainnya itu bisa langsung ke sini lebih puas. Kalau jam lagi. Bukanya ada jam buka tutupnya nggak Mas? Ini kalau jam buka kita itu biasanya kita dari jam 8 sampai jam 5 sore itu kita buka. Tapi untuk pasar-pasaran kita memang tidak langsung menjual langsung ke para end user. Kita biasanya langsung ke para supplier juga ataupun para kios ataupun dari eksportir yang ada gitu aja sih. Oke, sekian dari kita. Saya Fritz dari Media Telusur Bekasi bersama pembudidaya ikan hias di Kota Bekasi dengan Mas Agung tadi. Harapan Mas Agung ke depan mungkin pemerintah bisa ikut membantu untuk pemasaran maupun biaya pembiayaannya. Dan besar harapan kami juga semua itu bisa terrealisasi, karena jujur saja ini mengangkat Kota Bekasi di wilayah Kalibaru. Oh iya Mas, untuk kecamatan sendiri ada ini nggak Mas? Ada perhatiannya nggak Mas? Untuk saat ini dari selama pandemik ini kita belum ada dari kecamatan ataupun dari dinas yang datang ke usaha mikro kita, di para petani kita ini ya sangat berharap untuk bisa melihat ataupun bisa meninjau, karena memang kita sangat membutuhkan perhatian dari para instansi pemerintah tingkat bawah ya.